Kita lanjutkan materi kita. Tadi sudah membahas mengenai daur karbon. Sekarang kita lanjutkan ke daur nitrogen. Proses yang terjadi pada daur nitrogen itu diantaranya fiksasi ya, fiksasi nitrogen, perubahan gas nitrogen yang tidak reaktif menjadi amonia yang lebih reaktif sehingga mudah diikat oleh organisme. Kemudian amonifikasi, pengubahan senyawa nitrogen organik yang terdapat pada organisme yang mati menjadi amonia. Ada nitrifikasi, proses pengubahan senyawa amonia menjadi senyawa nitrat sehingga bisa diserap oleh tumbuhan. Kemudian asimilasi, penyerapan senyawa nitrat oleh tumbuhan dan diubah menjadi molekul penyusun senyawa protein. Ada denitrifikasi, perubahan senyawa nitrat menjadi gas nitrogen ke atmosfer. Berikut bagan atau gambar daur nitrogen, saya jelaskan prosesnya. Daur nitrogen. Nitrogen di atmosfer mengalami fiksasi oleh kilat sehingga nitrogen menjadi reaktif dan ke tanah bersama dengan hujan ya. Kemudian nitrogen di atmosfer bisa juga difiksasi oleh bakteri dan masuk ke dalam tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan dimakan oleh hewan. Hewan, apabila hewan itu mati atau mengeluarkan kotoran, maka nitrogen organik akan diubah menjadi amonia. Prosesnya disebut amonifikasi. Amonia akan bereaksi dengan oksigen, akan membentuk senyawa nitrit. Kemudian nitrit bereaksi dengan oksigen lagi, akan membentuk senyawa nitrat. Perubahan dari amonia menjadi nitrat ini prosesnya disebut nitrifikasi. Selanjutnya, asam nitrat akan diserap oleh tumbuhan masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Prosesnya disebut asimilasi. Apabila lingkungan kurang menguntungkan, maka asam nitrat akan diubah oleh bakteri menjadi N2 di atmosfer. Prosesnya disebut denitrifikasi. Ini penjelasan mengenai daur nitrogen. Kita lanjutkan ke daur fosfor. Fosfor ini elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. ATP ini sebagai sumber energi untuk aktivitas, kemudian metabolisme sel ya. Fosfor ini juga mengalami daur ya, sehingga tidak habis yang ada di alam ini. Berikut daur fosfor. Fosfor di alam dalam bentuk fosfat ya di bebatuan. Fosfat, bebatuan yang ada di fosfat kena panas, hujan sehingga mengalami pengikisan. Larut bersama air hujan, bisa ke perairan, bisa ke tanah. Fosfat yang di tanah bisa ya, fosfat in soil atau fosfat di tanah diserap oleh tumbuhan, nanti bisa masuk ke tubuh tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan. Nih, maka fosfat pindah ke hewan. Apabila hewan dan tumbuhan mati, maka fosfat akan masuk lagi ke dalam tanah. Kemudian fosfat yang ada di perairan ini masuk ke dalam perairan bisa membentuk endapan atau sedimentasi atau diserap oleh tumbuhan air sehingga fosfat masuk ke dalam tumbuhan air dimakan oleh hewan ini sehingga fosfat pindah ke hewan. Ini daur fosfor sehingga fosfor yang ada di dalam ini tidak habis karena mengalami daur. Untuk memperdalam materi, silakan kerjakan soal yang ada di Google Classroom, silakan dikerjakan. Terima kasih.